Presiden curiga bahwa bekas luka di wajah istri hasil pernikahan terencana itu adalah palsu. Lalu dia langsung mendorongnya ke dalam kolam. Bekas luka yang jelek itu ternyata benar-benar hilang. Hal ini membuatnya ragu, apakah wanita itu berpura-pura jelek untuk mendekatinya. Melihat rahasia yang disembunyikan selama lebih dari 10 tahun terbongkar, wanita itu akhirnya menceritakan semuanya. Ternyata ibu kandung wanita itu hanya seorang pembantu di keluarga Lee. Namun karena cantik, ia dilecehkan oleh ayah kandungnya yang sedang mabuk. Tidak lama kemudian, ibunya melahirkan dia. Sejak ia ingat, ibunya setiap hari akan menggambar bekas luka yang jelek di wajahnya, dan mengatakan kepadanya bahwa ketika ia dewasa nanti, setelah bertemu orang yang bisa melindunginya, dia tidak perlu lagi menggambar ini. Tapi aku tidak mau ibunya meninggal sebelum dia dewasa, dibunuh oleh istri pertama ayahnya. Dan wanita yang telah dewasa itu, dipaksa menggantikan kakak tirinya yang mandul. Untuk menikahinya, dinikahkan dengan putra sulung keluarga Kim, tidak ingin putri keluarga Jin. Memiliki kecemburuan yang sangat besar terhadap adiknya, dan tidak membiarkan wanita manapun mendekat. Sedangkan pernikahan adiknya ini, adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh kakeknya sebelum meninggal. Dia juga tidak punya pilihan lain. Untungnya, setelah melihat bekas luka di wajah wanita itu, dia tidak benar-benar memikirkan wanita tersebut. Demi nama baik keluarga Jin, dia berencana membuat wanita itu menikah dengan adiknya selama 3 hari, lalu memaksanya untuk secara sukarela mengajukan perceraian. Namun wanita itu tahu bahwa untuk membalas dendam bagi ibunya, dia harus tinggal di keluarga Jin dan menetapkan pijakannya. Dia menyadari, setelah mengetahui bahwa suami Cheonya adalah orang yang tampak dingin tapi sebenarnya hangat, dia mulai berusaha untuk mendapatkan simpatinya. Maka pada hari itu dia membawa teh ke kamar kakak perempuannya, sengaja menumpahkan teh ke tubuhnya. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan ketika kakak perempuannya pergi mengganti pakaian, untuk menyembunyikan kalung yang diberikan suami presiden kepada kakak perempuannya. Ia menyembunyikannya. Benar saja, tidak lama kemudian, kakak perempuannya mulai cemas dan mencari kesana kemari. Setelah wanita itu memastikan waktu kepulangan suami presiden, sengaja membuat kakak perempuannya curiga padanya. Tentu saja, saat suaminya masuk rumah, dia kebetulan menemukan istrinya dianiaya oleh kakak perempuannya. Meskipun sekarang dia tidak memiliki perasaan kepada istrinya yang buruk rupa itu, tapi dia tetap melepas jaketnya dan memakainya untuk istrinya. Dia juga sudah menemukan kalung yang hilang itu. Di mana kamu menemukannya? Apa itu di kamar Lee Yunjin? Itu di kamar Nona besar, di kantong pakaian milik Nona. Apa? Nona, karena barangnya sudah ditemukan, maka masalah ini selesai sampai di sini. Mungkin hanya kesalahpahaman. Aku akan membantumu ganti pakaian. Kenapa waktunya bisa sedekat ini? Apa dia sengaja? Nyonya muda keluarga Jin yang terhormat, melepas pakaian di depan para pelayan. Benar-benar drama yang bagus. Maaf, Tuan Jin, saya telah merepotkan Anda. Tuan Jin, bisakah Anda mengantar saya meninggalkan keluarga Jin? Saya tidak ingin merepotkan Anda. Tapi Nona besar dan Nona ketiga tidak menyukai saya. Aku pergi. Mungkin ini pilihan terbaik. Kau adalah istriku yang dinikahi secara resmi. Kecuali kau mau. Jika tidak, tidak ada yang bisa mengusirmu. Tapi... bekas luka di wajahmu itu palsu. Kenapa kau menyamar untuk mendekatiku? Apa sebenarnya idenya? Maaf, Tuan Jin, aku tidak bermaksud berbohong padamu. Aku hanya takut. Takut berakhir dengan ibu kandungku. Nasib yang sama, ibu kandungmu. Ibu kandung saya awalnya hanya seorang pembantu wanita di keluarga Lee. Namun karena dia cantik, dia diperkosa oleh ayahku saat sedang mabuk. Pada akhirnya, dia bahkan mati di keluarga Lee karena melindungiku. Jadi kamu sengaja berpura-pura jelek. Benar. Tuan Muda Jin, saya tidak ingin menipu Anda, tapi saya terlahir dari keluarga kaya raya. Saya juga tidak berdaya. Tidak berdaya. Nanti tidak perlu lagi melukis hal-hal ini di wajahmu.
Kau adalah istriku, Jin Jeolho. Mulai sekarang tidak ada yang bisa menyakitimu. Terima kasih, masih memanggilmu Tuan Jin. Sayangku. Tidak ada yang bisa merebut Zehao dari sisiku. Tidak ada seorang pun. Selamat pagi, kakak. Li Yunzhen. Tadi malam tentang kalung itu, kamu tidak berniat memberi penjelasan padaku. Kak, maksud kamu apa? Bukankah kalung itu sudah ditemukan? Li Yunzhen, kamu benar-benar pikir aku buta? Wajahmu. Zehao kemarin memberiku beberapa produk kecantikan, tidak menyangka ternyata efektif. Jika kakak juga perlu, saya akan suruh Zehao memberikannya padamu. Tamparan ini adalah untuk membuatmu sadar, posisi saya sendiri, sekarang sudah sadar? Sudah sadar. Kurasa, kau masih belum cukup sadar. Jangan kira kau sedikit pintar, lalu bisa duduk tenang, di posisi sebagai istri muda keluarga Kim. Di keluarga Kim, apa yang kukatakan padamu untuk kau kerjakan, kau harus kerjakan. Apa yang tidak kukatakan padamu untuk kau kerjakan, jangan kau pikirkan satu pun. Perempuan gila ini, bagaimana bisa keinginan untuk mengendalikannya begitu kuat? Sekarang kau tahu siapa dirimu, kenapa kamu dipukul? Saya tahu, saya melakukan hal yang Anda larang, tapi masih tidak sepenuhnya bodoh. Sekarang sudah sadar. Karena kamu sudah sadar. Bersihkan tempat ini. Di rumah Jin, membersihkan harus sambil berlutut. Ini peraturannya, iya. Zehao seharusnya segera turun, ini kesempatan. Pekerjaannya cukup rapi juga. Benar juga, pada dasarnya dia tetap jenis yang hina. Saya bukan begitu. Berani sekali melawan. Panggil, apa kau sudah kuizinkan memanggilku? Berani sekali melotot padaku. Kakak, apa yang kau lakukan? JH. Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Saya sedang mengajarkannya aturan. Ini demi kebaikannya. Terlalu berlebihan. Kau bilang apa? Saya bilang kau terlalu berlebihan. Yunjin bukanlah pembantu rumah tangga. Dia adalah istriku. Hargailah dia sedikit. Zehao. Kau bahkan berbicara seperti ini padaku. Hanya demi orang lain. Yunjin adalah istriku. Bukan orang lain. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat siapapun. Jangan lakukan apapun yang akan menyakitinya. Kamu. Ayo kita pergi. Li Yunzhen. Aku pasti tidak akan membiarkanmu merebut Zehao dariku. Ibu. Sepertinya aku sudah menemukan yang itu. Bisa melindungi saya. Jika dia bisa selamanya berada di pihak saya, maka saya akan menyerahkan semuanya padanya. Baiklah, jangan terkena air beberapa hari ini. Rawatlah dengan baik. Maafkan aku, karena aku, maka kaulah yang bertengkar dengan kakakku. Ini bukan salahmu. Orang tuaku meninggal sejak lama. Nenek juga sering sakit. Kakaklah yang membesarkan aku dan Yonsuk sampai dewasa. Aku sangat nakal waktu kecil. Suatu kali aku hampir tersesat. Sejak saat itu, kakak menjadi sangat tidak aman. Selalu merasa aku akan meninggalkannya. Bahkan melakukan banyak hal ekstrim. Tapi, dia bagaimanapun juga kakakku, Yonjin. Bisakah kamu memaafkannya?
Aku tahu. Aku tidak akan menyalahkan kakakku, bahkan hanya untukmu. Aku akan berusaha baik-baik dengannya. Terima kasih, Yun Zhen. Dulu aku tak bisa melindungi kucing kecil itu. Tapi aku bersumpah, aku pasti akan selalu melindungimu, Bu. Yang ibu katakan akan selalu melindungi saya tanpa syarat. Apakah aku benar-benar bisa bertemu orang seperti itu? Ada apa? Suami, hari ini adalah hari peringatan ibuku. Aku ingin kembali untuk berziarah kepadanya. Baiklah, aku akan mengirimkan mobil untukmu. Ini. Semua makam ini akan digali. Tanah ini nanti akan dibangun villa di sini. Jangan biarkan beberapa orang mati mempengaruhi bisnis kita. Apa yang kalian lakukan? Li Yunjin, bagaimana kau bisa kembali? Tunggu, ada apa dengan wajahmu? Hari ini adalah hari peringatan kematian ibu kandungku. Tuan Jin secara khusus meminta saya kembali untuk berdoa untuk wajah saya. Wajah saya juga sembuh berkat Tuan Jin. Tuan Jin sangat baik kepada saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Nyonya atas pernikahan yang baik ini. Apa? Tuan Jin, apa dia akan memilih anak haram sepertimu, Nyonya? Bukankah seharusnya kamu memberitahuku? Memindahkan makamnya, dia juga pantas. Bahkan tanah di sini pun akan tercemar. Katakan padaku, di mana abu ibuku? Kau anak nakal ini, siapa yang memberi keberanianmu berbicara seperti itu padaku? Kau ingin abu jenazah wanita itu? Baiklah, minta padaku, aku akan memberitahumu. Nyonya, aku mohon, tolong beritahu aku, apakah ini cara kamu meminta bantuan? Nyonya, saya mohon beritahu saya. Berlututlah. Tidak berlutut, ya, kalau begitu jangan harap mendapatkan abu tulang ibumu. Nyonya, saya mohon. Wanita tetaplah wanita, sekalipun ia memanjat setinggi apapun, juga tidak bisa mengubah tulang jahat itu. Bukankah kamu ingin abu jenazah wanita itu? Mau apa kamu? Aku akan berikan padamu sekarang. Mau apa kamu? Jangan. Ibu. Dengan cara ini, kamu bisa sembahyang kapan saja untuk wanita itu. Bagaimana? Senang kan? Li Yunzhen, kamu sedang apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat berhenti. Berhenti. Suami. Ini dia, anak perempuanmu yang kau pelihara dengan baik, bahkan berani membunuh orang. Nak durhaka, kau ingin membunuh ibumu? Ayah, ibu. Kalian salah paham. Ini mobil pemberian Tuan Muda Jin. Saya tahu, Nyonya, sangat menyukai merek ini. Jadi, saya sengaja kembali untuk memberikan ini kepada Nyonya. Memberikan mobil. Kau barusan jelas-jelas ingin membunuhku. Bagaimana mungkin, Nyonya yang telah membesarkan saya seorang diri. Saya sangat berterima kasih padanya. Sepertinya, Tuan Jin sangat baik padamu. Kedepannya, sering-seringlah memuji keluarga Li di depan Tuan Jin. Tentu saja, kalau bukan karena kalian pada waktu itu, bagaimana mungkin Yun Jin akan menikah dan hidup bahagia di keluarga Kim Suri? Yun Jin menghormati kamu, jadi jangan sungkan padanya. Ayah, ucapanmu terlalu formal. Istrimu adalah ibuku. Milikku adalah miliknya. Syukurlah kamu masih punya sedikit hati nurani. Itu sudah pasti. Kebaikan kalian terhadapku akan kubalas dengan sebaik-baiknya. Sudahlah, sayang.
Ayo naik mobil, kita pulang. Cui Xiuli, Li Chengren. Semua yang terjadi pada ibuku akan membuat kalian membayar 2 kali lipat. Hanya dengan menguasai keluarga Jin, barulah aku bisa membalaskan dendam ibu. Apa yang harus aku lakukan? Sedang memikirkan apa? Terlihat begitu khusyuk. Tidak ada apa-apa. Kenapa hari ini kamu pulang cepat sekali? Nenek akan pulang ke negara 2 hari lagi, untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Aku pulang untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Yonjin, kau juga ingat untuk memberikan nenek sebuah hadiah ulang tahun. Ulang tahun ke-80 ya? Saya mengerti. Mungkin ini adalah kesempatan saya untuk mengendalikan keluarga Jin. Kakak, tunggu sebentar. Li Yunjin ada urusan. Saya dengar dari JH, 2 hari lagi adalah ulang tahun nenek yang ke-80. Saya sudah menyiapkan sesuatu untuk nenek, sebuah hadiah. Hanya saja saya tidak tahu selera nenek, jadi, saya ingin bertanya pada kakak. Sebuah lukisan. Jika kamu tidak takut malu, silakan saja berikan itu, barang-barang yang tidak layak dipamerkan. Lalu bagaimana ini? Suka Cinnabar. Terima kasih atas petunjuk kakak Xie. Saya akan segera mempersiapkannya. Cinnabar merusak hati. Nenek sebelumnya juga, karena lama memakai Cinnabar, meninggalkan penyakit bawaan. Li Yunjin, jika kau berani mengirimkan, siapapun tidak akan bisa melindungimu. Kau bilang nenek, paling membenci Cinnabar. Nenek dulu, karena Cinnabar merusak hati. Jadi Cinnabar adalah pantangan besar nenek. Aku tahu. Terima kasih, sayang. Jin San Ying memang sedang menipuku. Memang dia mengikuti. Li Yunzhen, Li Yunzhen. Kamu masih terlalu muda. Kamu kira kalau tidak membeli Cinnabar, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Pemantau rusak. Li Yunzhen. Sepertinya keberuntungan juga tidak berpihak padamu. Pajangan kaligrafi. Tidak rusak. Juga tidak kotor. Kim Seon yang dia sebenarnya. Ada apa ini? Pesta ulang tahun nenek akan segera dimulai. Semoga nenek panjang umur dan sehat selalu, seperti Gunung Nan. 2 cucu perempuan yang baik. Halo, nenek, ini hadiah dari saya dan JH. Untuk nenek. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu. Semoga senyuman Anda abadi. Nenek. Ini Li Yunzhen. Pertama kali saya memberi Anda hadiah. Bagaimana kalau kita buka sekarang? Baiklah. Mari kita buka dan lihat. Ini adalah lukisan 1000 burung menyambut Phoenix. Lihatlah, lukisan Phoenix-nya sangat indah, seperti akan terbang sungguhan. Nenek, cucumu dan menantumu memiliki selera yang bagus sekali. Nenek, tuan besar ini tidak mudah keluar gunung. Yunjin sudah beberapa kali mengunjungi orang itu, karena lukisan ini. Yunjin, kamu baik sekali. Nenek senang sudah cukup. Ayo, letakkan lukisan ini di atas meja. Mari kita nikmati. Sepertinya, kau tidak percaya apa yang kukatakan ya, kakak. Jeongho bersikeras untuk memberikan lukisan ini. Sekarang terlihat, nenek sepertinya sangat puas dengan hadiah ini. Itu belum tentu. Phoenix, mata burung Phoenix berdarah. Phoenix emas menangis darah. Li Yunjin, kau ingin membunuh keluargaku.
Li Yunjin, kau tahu bahwa Phoenix emas adalah lambang keluargaku. Kau memberikan seekor yang menangis darah. Jin Feng memberi kami. Apakah kamu mengutuk keluarga Jin? Saya tidak. Lukisan ini sudah dikirim ke toko pembingkaian 3 hari yang lalu. Tidak ada masalah mengambilnya hari ini. Saya benar-benar tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Kau masih belum jujur. Panggil seseorang untuk mencambuknya. Nenek percaya bahwa Yunjin itu polos dan baik hati. Aku percaya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Bodoh, kau tidak mendengar apa yang dia katakan. Sulam ini, dia yang membawanya untuk dibingkai. Hari ini juga dia yang membawanya. Dia tidak curang. Mungkinkah ini emas Phoenix itu sendiri menangis darah? Nenek, aku benar-benar tidak. Kau masih tidak mengakui. Cambuk Nyonya tua datang. Cepat ambil itu. Cepat hentikan dia. Yun Zhen. Ini adalah Jin Feng, merupakan totem keluarga Jin kami, tidak boleh dinodai. Demi istri Zhao, saya beri kamu kesempatan terakhir. Asal kau mengakui bahwa ini perbuatanmu, aku akan melepaskanmu, hanya saja kau akan dikeluarkan dari keluarga Jin. Yun Zhen, cepatlah mengaku salah, benar-benar bukan aku. Aku bersumpah, masih berani keras kepala. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku ingin melihat apakah mulutmu yang keras atau tulangmu yang keras. Nyonya tua, sebentar. Bagaimana, kepala pelayan Wang, kau juga akan memohon untuk gadis ini? Nyonya tua, silakan tenang dulu, lihat ini dulu baru bicara. San Ying. Ini tidak mungkin. Wang Guanjia, mengapa kau menjebakku? Wang Guanjia, dari mana rekaman CCTV ini berasal? Ini dari toko pembingkai. Video CCTV yang dikirim. Tidak mungkin. Perekam di toko bingkai memang rusak. San Ying, apakah itu benar-benar kamu? Bukan. Saya kebetulan lewat hari itu. Pemberitahuan di toko itu terpasang. Makanya saya tahu. Tapi saya tidak mengatakan secara spesifik. Di toko bingkai mana? Setelah saya pergi nanti, pasang pengumuman. Katakan saja bahwa kamera pengawas toko rusak. Setelah saya mengambil lukisan itu, kirimkan rekaman kamera pengawas kepada pelayan keluarga Jin. Nanti, aku akan memberimu uang lagi. Tidak masalah. Jin San Ying, panggung sudah disiapkan untukmu. Jangan buat aku kecewa. San Ying, kenapa kamu melakukan ini? Nona Kim, bagaimana mungkin bisa menjebak istrinya adiknya sendiri? Jeong Ho. Semua wanita itu adalah karena kau. Semua karena kau yang menyakitiku. Dan kau juga, orang yang berkhianat ini. Kamu berani mengkhianatiku. Cukup. Lihatlah dirimu sekarang. Apa-apaan ini? Kamu bertindak tanpa arah. Tidak tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Selama beberapa bulan ini, kamu harus merenung dengan baik di dalam kamar. Nenek. Aku. Mulai hari ini, urusan besar kecil di dalam rumah keluarga Kim akan diurus oleh Li Yunjin. Ya. Akhirnya berhasil. Lee Seong-in, Choi Suri, Lee Yun-hee. Kalian sudah siap menanggung balasan saya. Brengsek kau, Choi Suli. Berani sekali memalsukan pembukuan, menipu dana keluarga Kim. Kali ini kau sudah tamat. Benar-benar sedang mengantuk. Tiba-tiba datang bantal. Ada apa mencariku? Permisi, di sekitar sini ada toiletnya. Jangan pura-pura, kau disuruh Kim Seon-yang, kan, untuk mengawasiku? Ya, maksudmu apa? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Jangan berpura-pura lagi. Di sini ada yang kau cari.
Tentang keluarga Li, informasi rahasia tentang pembukuan palsu mereka. Serahkan ini pada orang yang menyuruhmu. Katakan saja itu hasil investigasimu sendiri. Yang kau selidiki, kau seharusnya tahu siapa yang memegang kendali di rumah keluarga Kim. Kerjasama denganku, kau bisa mendapatkan lebih banyak. Tidak menyangka Li Yunjin ternyata punya ibu angkat seperti itu. Yeon Suk, berikan bukti-bukti ini kepada Nyonya Tua. Aku ingin melihat bagaimana Li Yunjin selanjutnya akan. Keluarga Jin bisa bertahan. Baik. Perhatikan baik-baik. Ini adalah perbuatan ibu mertuamu. Perbuatan yang baik. Jika bukan karena Yanshu yang teliti, keluarga Jin kita akan semuanya tertipu. Keluarga Li berani membuat laporan keuangan palsu. Mereka benar-benar berani sekali. Kak. Keluarga Li menipu keluarga kita. Uangnya sebanyak ini. Bagaimana mungkin Li Yunsen tidak tahu sedikit pun? Benar-benar pepatah, atas tak benar, bawah pun miring. Kamu bilang ada ibu angkat seperti itu. Dia masih bisa mengajarkan anak perempuan yang baik? Menurutku, mereka semua sama saja. Nenek Yunsen tulus dan baik hati. Tidak seperti yang kamu kira. Kamu jangan membela dia. Kamu biarkan orang bawa Choi Suli ke sini. Li Yunjin dia benar-benar tahu tentang hal ini atau tidak? Kalau ditanya, bukankah akan langsung diketahui? Hari ini, apakah terlalu tergesa-gesa? Sekarang hanya ada beberapa barang bukti. Belum ada saksi. Jika Choi Suri menggigit mati bukti-bukti ini palsu, kita juga tidak bisa menyalahkannya. Katakan, Jeho, kamu melakukan sesuatu, tetapi tidak pernah sekeragu-ragu ini. Sekarang juga kau harus membuka kasus pemalsuan akuntansi Choi Suri. Di sidang dengar pendapat, aku pasti akan membasmi tumor jahat ini sampai akarnya. Jika kau tidak bisa melakukannya, nenek akan melakukannya sendiri. Saya mengerti. Cepat. JH, nenek kenapa datang? Ada apa ini? Nyonya, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Kau tahu tentang ini atau tidak? Kau curiga padaku? Sekretaris Liu, tolong ambilkan secangkir kopi. Maaf. Kamu tidak perlu datang besok. Maaf, Tuan Jin. Yun Jin. Bagaimana kamu bisa menemukan perusahaan ini? Kau berpakaian seperti ini. Beberapa hari ini kamu terus di kantor. Aku merindukanmu. Lalu ceritakan padaku, seberapa rindumu? Merindukanku sampai seperti itu. Kau sedang bermain api. Ini adalah proyek kerjasama keluarga Kim dan keluarga Lee. Bagaimana penawaran harganya berbeda dengan yang sebelumnya? Di keluarga Lee, mendengar begitu banyak perbedaan. Kamu meragukanku. Aku bilang aku tidak tahu. Kamu percaya? Memang benar. Lagi pula, aku orang keluarga Lee. Kamu tidak mempercayaiku juga wajar. Meskipun ibuku, aku dibunuh oleh Choi Suri. Meskipun aku dipaksa untuk menggantikan putrinya menikah. Meskipun begitu. Baiklah, aku percaya padamu. Hanya saja nenek tidak tahu tentang masa lalumu, hingga akhirnya salah paham padamu. Zihao. Tenang saja, ada saya di sini. Kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi. Kalian sebenarnya mau apa? Saya ini ibu mertua dari Direktur Jin. Kurangi omong kosong, cepat pergi. Yun Zhen. Cepat, cepat biarkan orang-orang ini melepaskan saya. Biar saya bicara sebentar dengan ibu angkat saya.
Nyonya, keluarga Jin menemukan bukti. Anda telah menguasai harta milik keluarga Jin. Sekarang akan diadakan sidang. Apa? Yun Zhen. Kamu juga bagian dari keluarga Li. Kamu tidak boleh mengabaikan aku. Aku sudah tanya pada Ze Hao. Sekarang bukti sudah jelas. Yang bisa Anda lakukan adalah segera mengaku dan berharap mendapat keringanan hukuman. Nyonya, uang hasil korupsi itu sekarang ada di mana? Cepat katakan, kalau tidak cepat, nanti sudah terlambat. Perekam suara. Gadis sialan. Kamu berani memanipulasi kata-kataku. Aku tahu kamu tidak memiliki niat baik. Lepaskan aku, lepaskan. Li Yunjin. Kamu yang manis sekali. Akhirnya selesai juga. Choi Suli, aku melakukan ini agar kamu tidak mengaku bersalah, mendapatkan pengurangan hukuman. Saya benar-benar berusaha keras. Kali ini, kamu tunggu saja sampai sel tahananmu habis. Yun Zhen, kamu kembali tepat waktu. Tiba-tiba ada pemeriksaan. Siuli tidak akan masalah kan, ayah, tentang ibu. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyelamatkan kau dan Yunhee. Kita. Apa maksudmu? Ayah, Nyonya Kim. Sangat marah karena kejadian dengan istrimu, dan mengancam akan menghentikan kerjasama keluarga Jin dan Lee. Kita juga harus memberi pelajaran pada keluarga Lee. Nanti, kurasa kau dan Yunhee juga akan terseret. Bagaimana bisa seperti ini? Yunjin, kau tiba-tiba kembali. Pasti ada jalan keluar, kan? Sebenarnya ada caranya. Hanya saja, hanya apa? Cepat katakan. Caranya adalah, Anda segera mengadakan konferensi pers, dan secara terbuka mengumumkan perceraian Anda dengan istri, menunjukkan sikap keluarga Lee. Hanya seperti ini, keluarga Jin baru tidak akan terus menyelidiki. Sayang, kau berani menghasut orang tuaku bercerai, akan kubunuh kau. Ayah. Adik perempuanmu benar. Hanya dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan keluarga Lee kita. Hanya dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan keluarga Lee kita. Yunjin, kau kembali dan jelaskan pada Tuan Muda Kim. Semuanya. Ini semua. Ulah Choi Suri sendiri. Kami sama sekali tidak tahu. Saya akan segera mengumumkan perceraian saya dengannya. Ayah. Ibu bersamamu selama 20 tahun lebih. Bagaimana kamu bisa begitu kejam, bodoh? Apa kamu ingin ibumu menarik kita semua ikut hancur? Kak, kamu harus pikirkan baik-baik. Kalau keluarga Lee juga hancur, kamu akan kehilangan segalanya. Kamu. Yun Zhen. Saya akan segera mengadakan konferensi pers. Dengan begini, keluarga Jin akan membiarkan kita pergi. Benarkah? Itu belum cukup. Nyonya Jin sangat curiga. Kita harus meyakinkannya. Anda dan istri harus membuat batas yang jelas. Anda masih harus melakukan satu hal lagi. Nyonya Choi Siuli. Ada yang melaporkan Anda terkait proyek Sishan, mengenai pencatatan palsu, dan penyalahgunaan dana Jinsi. Bolehkah saya tahu tentang hal ini? Apakah itu benar? Si Lee Yunjin yang manis itu, membuatku mengaku bersalah. Pasti dia menipuku. Aku tidak melakukan hal-hal itu. Buktinya sudah jelas. Apalagi yang ingin kau katakan, Grup Bowei? Bukti-bukti ini palsu. Ada yang memfitnah saya. Kau masih mengelak. Choi Suri, buktinya sudah sangat kuat. Sekarang kau mengaku saja, agar bisa mendapatkan keringanan hukuman. Siapa yang tahu bukti-bukti ini? Dari mana asalnya? Jin Sao. Saya juga ibu mertuamu. Kamu tidak bisa menghukumku hanya karena fitnah. Jangan begitu. Ternyata selama aku tidak mengaku, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Nyonya. Sudah sampai seperti ini, kamu masih mau keras kepala begitu? Lee Yunzhen, kamu ngomong apa sih? Jangan kira aku nggak tahu apa rencana konyol yang kamu buat. Sayang, tolong bantu bereskan si imut ini. Cukup, Choi Suli. Sampai kapan kau akan terus melakukan kesalahan? Tuan Muda Kim,
Ini semua karena kelalaian saya sebagai pengurus rumah, sehingga hal seperti ini bisa terjadi. Saya bersedia menjadi saksi untuk melaporkan Choi Suri. Saya hanya berharap Tuan Muda Kim memberikan keluarga Lee saya kesempatan lagi. Apa? Kepala keluarga Lee melaporkan Choi Suri. Ini benar-benar pengorbanan besar demi kebenaran. Choi Suri ini sangat berani. Berani-beraninya ia menghitung keluarga Kim. Pantas saja ia ditinggalkan semua orang. Choi Suri. Bukti dan saksi sudah jelas. Apalagi yang ingin kau katakan? Lee Chengren, kau masihkah manusia? Aku menikah denganmu selama lebih dari 20 tahun. Kau tega berkhianat padaku di saat seperti ini, membelakangiku. Aku melakukan ini demi keluarga Lee. Lebih baik kau segera mengaku bersalah, bangsat. Kau tidak akan mati dengan tenang. Seseorang kendalikan Cui Siu Lee dan bawa ke kantor gubernur. Wanita jalang. Sayang, ibu angkatku, bagaimana keadaannya sekarang? Dia sebelumnya menolak untuk mengaku bersalah. Sikapnya buruk. Separuh hidupnya lagi, seharusnya di penjara. Apa maksudmu dengan ibu angkatku? Bagaimanapun juga, telah membesarkanku. Beliau memiliki budidaya kepadaku. Bisakah kau membiarkanku pergi lihat dia? Tentu saja bisa. Saya akan atur untukmu. Yunsi, apakah itu kamu? Segera bantu saya keluar. Saya mengecewakan nyonya. Itu saya. Lee Yunzhen. Choi Suli duduk dengan tenang. Nyonya Kim, saya pergi dulu. Jika ada sesuatu, langsung panggil saja saya. Terima kasih. Lee Yunjin, kau datang untuk menertawakanku? Dikhianati oleh orang yang paling kucintai. Perasaan dikhianati. Bagaimana? Semua ini kau rencanakan, benar? Sejak kau membunuh ibuku, aku selalu memikirkan cara membuatmu membayarnya. Dari Nyonya Lee yang terhormat, jatuh menjadi tawanan. Rasanya tidak enak, kan? Selama ini, kamu terus-menerus berakting di hadapanku. Seandainya aku tahu sejak dulu, aku seharusnya membunuhmu dan ibumu, si manis kecil itu, sekaligus. Kamu tidak punya kesempatan itu lagi. Tapi tenang saja. Saya akan mengambil pelajaran darimu, dengan cepat. Saya akan membawa Lee Yunsi masuk, dan bersatu denganmu, Lee Yunzhen. Jika kamu berani menyentuh Yunsi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Baiklah. Maka biar kulihat. Apalagi yang bisa kau lakukan padaku? Lee Yunjin. Aku mohon padamu. Lepaskan Yunhee. Aku akan memberikan nyawaku padamu. Tinggalkan dia. Apakah hidupmu bisa mengembalikan ibu saya? Choi Suli. Kematianmu terlalu murah bagi kalian. Saya akan membuat kalian menjalani sisa hidup penuh penyesalan. Lee Yunjin, saya akan membunuhmu. Ibu, pembunuh yang membunuh Anda sudah dihukum. Sekarang Anda bisa beristirahat dengan tenang. Kenapa kamu menangis seperti ini? Hari ini saya pergi ke penjara, mengunjungi ibu angkat saya, tapi dia melihat saya seperti orang gila. Aku sangat takut. Sudah berlalu. Nanti aku akan merawatmu dengan baik. Di dunia ini, hanya kamu yang akan kasihan padaku. Telepon papaku tidak diangkat. Mungkin ada urusan penting. Yunjin, cepat kembali, ada masalah besar di rumah.
Yunjin, akhirnya kamu kembali. Hanya kamu yang bisa membantu keluarga kita. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Aduh, apakah kamu masih ingat dengan suami kakakmu, anak ketiga keluarga Yin, Yin Junchai? Itulah dia. Dia punya proyek konstruksi untuk mengejar tenggat waktu, menyebabkan beberapa orang meninggal. Keluarga korban meminta dia untuk membayar ganti rugi, tapi perusahaannya sekarang sedang mengalami kesulitan keuangan. Sama sekali tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu. Suamimu karena panik, menahan mereka, memukulnya habis-habisan. Apa? Ayah, jika masalah ini membesar, keluarga Yin akan hancur. Kita sama sekali tidak boleh terlibat dengan mereka. Aku juga tahu. Ini karena kakakmu hamil. Apa? Semua ini salahku karena kebodohanku. Saat itu aku tidak ingin kakakmu menikah dengan keluarga Jin. Jadi aku menipu keluarga Jin dan bilang dia tidak bisa punya anak. Masalah ini memberikan kesempatan pada keluarga Yin untuk memeras kami. Dia mengancamku untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, dia akan memberitahu keluarga Kim. Saat itu, keluarga kita akan hancur. Yunjin, kau juga bagian dari keluarga Li. Kau tidak bisa tinggal diam begitu saja. Tapi apa yang bisa kulakukan? Terakhir kali karena masalah nyonya itu menjadi besar, keluarga Jin memutuskan kerja sama dengan keluarga Li. Sekarang bahkan lebih tidak mungkin untuk membantu. Apa aku harus bekerja keras untuk membangun semua ini? Usaha ini berakhir seperti ini. Li Chengren, sepertinya perbuatan burukmu terlalu banyak. Tuhan pun tidak bisa membiarkannya. Kali ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ayah, jangan khawatir dulu. Masalah ini sebenarnya masih ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Jujur saja, keluarga yang membuat keributan itu, yang mereka inginkan tetap uang. Saya bisa meminta bantuan kepada Tuan Jin. Beli dengan uang sebagian saham perusahaan kita. Nanti Bapak gunakan uang ini untuk memberi kompensasi kepada keluarga korban, maka dampak peristiwa ini dapat diminimalkan. Ayah, jangan ragu lagi. Saham-saham itu, setelah masalah ini diselesaikan, bisa dibeli kembali, kan? Sekarang, yang paling penting adalah melindungi keluarga Li. Saya mengerti. Kamu kembali saja dulu, saya akan pikirkan cara lain. Bantu saya temukan ini dalam beberapa hari ini. Di lokasi proyek grup Li, keluarga korban yang membuat keributan, katakan pada mereka. Keluarga Li sudah menyiapkan uang kompensasi, asalkan mereka tidak membocorkan masalah ini. Uang kompensasi untuk setiap orang dapat dinaikkan hingga 5 juta. Li Chengren, tidak tahu kali ini berapa banyak aset dan saham yang harus kamu jual untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Zehao, istirahatlah sebentar. Hari ini berpakaian seperti ini. Mencoba menggoda aku. Apa kamu suka? Katakan saja, bisa membuat Yunjin di rumahku jadi begitu aktif. Ada sesuatu yang kamu minta dariku. Ayahku bilang aku harus pulang hari ini. Dia bilang padaku, terjadi kecelakaan di proyek konstruksi. Sekarang keluarga pekerja menuntut kompensasi. Dia tidak punya uang, jadi ingin menjual saham dan asetnya untuk mengumpulkan uang. Lanjutkan. Bisakah kamu membantuku beli sahamnya? Bagaimanapun juga, dia adalah ayahku. Hanya untuk hal ini. Yunjin, apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu? Zehao, apa maksudmu? Zehao, maksudmu apa? Nenek, menurut Anda, keluarga Yunjin sebelumnya benar-benar bisa membesarkan Yunjin yang sepolos ini? Apakah kau curiga pada Yunjin? Dia memanfaatkan keluarga Kim. Apakah dia membalas dendam untuk ibu kandungnya? Nenek, Anda sudah tahu.
Yun Zhen sebenarnya, apakah dia murni? Tidak penting. Yang penting adalah hatinya adalah untukmu. Masih memikirkan orang lain. Aku hanya bertanya satu pertanyaan padamu. Kau terhadapku, apakah tulus? Tentu saja. Kenapa kau bertanya seperti itu, Jehao? Kau sedang meragukan apa? Tidak apa-apa. Apapun yang kau katakan, aku percaya. Besok aku akan menyuruh seseorang mengurus saham keluarga Li, lalu memindahkannya atas namamu. Jeong Ho. Istirahatlah lebih awal. Maaf, Jeong Ho. Aku tidak pernah lupa sejenak pun, ibu yang telah meninggal. Takdirku adalah menjadi seseorang yang berjuang dalam kegelapan. Maafkan aku atas kebohonganku. Setiap orang mendapat ganti rugi 5 juta. Jangan-jangan ini tipuan. Kita akan tahu nanti. Jika tidak memberikan, kami akan membongkar mereka. Kalian adalah wakil dari orang-orang itu, benar. Tanda tangani saja. 500.000. Kalian bermain-main dengan kami. 500.000 masih kurang. Saya peringatkan kalian, jangan terlalu tamak. Jangan kira saya tidak tahu, itulah sebabnya kalian sebelumnya telah menyebabkan jatuhnya korban. Dan kalian bahkan memukul dan mengurung kami. Ini sudah merupakan tindak kriminal. Mengancamku? Bukan begitu, Nona Li, kami tidak bermaksud seperti itu. Sebaiknya memang tidak. Keluarga Li dan keluarga Yin, bukan seperti kalian, semut-semut di lapisan bawah masyarakat, yang bisa kalian tantang. Kami hanya menginginkan keadilan. Keadilan. Katakan, berapa yang kamu inginkan? 5 juta. Apa? Kalian benar-benar berani, membuka mulut seperti singa. Hanya kalian sekumpulan. Hidup sampah yang hina, jumlahnya bahkan tidak lebih dari 5 juta. Saya peringatkan kalian, jangan tidak tahu terima kasih. 5 juta. Kurang 1 sen, saya tidak akan menandatanganinya. Minum pun tidak mau, dipaksa minum. Sini. Tangkap mereka dan kurung, beri mereka pelajaran. Ada yang berkelahi, brengsek, tolong, lepaskan. Videonya sudah saya rekam sesuai permintaan Bapak. Bagus. Besok siang, bersama artikel ini, akan kukirim. Aku ingin seluruh dunia maya tahu, rahasia nona muda keluarga Li adalah Li Yunhee. Kau masih sama seperti dulu, bodoh. Namun kali ini, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bagaimana? Apakah masalahnya sudah selesai? Ayah tidak tahu siapa yang menyebarkan isu ini, mengatakan bahwa kami harus membayar 5 juta, sekarang 1 juta, sama sekali tidak bisa mengusir mereka. Mereka bahkan mengancam kalau kami tidak memberikan 5 juta, akan membongkar aib kami, sampai kami bangkrut. Apa? Siapa yang begitu jahat? Kalau aku tahu siapa dia, saya pasti tidak akan memaafkannya. Ayah. Sekarang kita harus bagaimana? Tidak ada cara lain. Sekarang kita hanya bisa terus menjual saham, apapun yang terjadi. Lewati ini. Kakak, intinya seperti ini. Keluarga Li dan keluarga Yin bekerja sama, menipu keluarga kita, sama sekali tidak memperhitungkan kita. Keluarga Li benar-benar hebat.
Keluarga Li dan keluarga Yin, semua punya hubungan yang cukup dekat dengan keluargaku. Sekarang mereka membuat skandal seperti ini. Jika tidak segera ditangani, suatu saat nanti akan menyeret keluarga kita. Kakak, kali ini tidak bisa lagi. Memaafkan mereka, itu tidak perlu kau katakan. Tuan Wang, bawa Li Yunxi dan Yin Junxi ke sini. Baik. Kalian sedang melakukan apa? Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan. Kakak, kamu. Li Yunzhen, wanita itu. Apakah kamu yang membocorkan tentang kehamilanku? Apakah itu kamu yang mengatakan? Siapa yang kau sebut kakak? Kamu cuma pembantu, bawa sial ke rumah, jangan sok dekat denganku. Nyonya muda keluarga Jin. Keluarga Li kalian, memang sangat berwibawa. Tuan Jin. Tuan Wang. Memukul nyonya muda keluarga Jin, itu sama dengan memukul muka keluarga Jin. Apa yang harus kita lakukan? Zehao, kakak masih hamil. Biarkan dia kali ini. Tuan Jin dan Yun Jun baru saja tiba. Berlututlah. Untungnya orang-orangnya sudah lengkap. Kalian cukup berani ya, bergabung bersama untuk menipu keluarga Jin. Apakah kalian ingin membuat keluarga Li dan keluarga Yun? Apakah akan dikeluarkan dari daftar di negara kah? Tuan muda Jin, kami tidak berani. Kedua keluarga kalian telah menipu keluarga Jin. Kita bicarakan nanti. Mari kita bicarakan hal lain. Kalian memenjarakan dan memukuli para korban kecelakaan di lokasi konstruksi. Keadaan keluarga karyawan sekarang sudah menjadi pembicaraan ramai. Masyarakat menuntut penjelasan. Akan kubicarakan secara langsung. Kalian berdua, entah hancur bersama, atau salah satu dari kalian yang menanggung semuanya. Untuk melindungi yang lain, kalian pilih sendiri saja. Kakak, kau pasti telah ditipu oleh orang yang punya maksud terselubung. Benar kan? Bukan, tidak begitu. Tuan Jin adalah Li Yunhee. Dia ingin membalas dendam pada keluarga Jin karena masalah ibunya. Jadi dia memaksa saya untuk pergi, menangkap orang-orang itu. Video-video di internet itu, semua tentang dia. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, yang Master Jin. Yin Junchai, malu tidak kau? Jelas-jelas kau yang memanfaatkan aku. Perihal kehamilan, kau malah memaksa ayahku untuk membantumu melakukan ini. Kau masih berani menyalahkan aku? Tuan muda Jin. Perihal kehamilan, semua karena si imut ini yang menggoda saya. Dia yang bilang, dia tidak ingin menikah dengan keluarga Jin. Dia yang membuat saya mabuk dulu. Yin Junchai, karena kamu tidak punya belas kasihan, jangan salahkan saya yang tidak berperasaan. Tuan muda Jin, saya punya bukti. Keluarga Yun menyelundupkan senjata. Wanita itu. Aduh, perutku. Kakak, kirim dia ke rumah sakit. Jangan sampai dia meninggal di keluargaku. Mengenai Yin Junchai, dikirim ke kantor gubernur. Jangan ambil uang, Jin Sao, jangan, Jin Sao. Apakah kakak tak terhindar dari ancaman penjara? Tidak ada pilihan. Video itu terlalu fatal. Tapi kau jangan terlalu khawatir. Jika ayahmu sekarang mengembalikan uang ganti rugi dan mendapat pemahaman dari masyarakat, aku percaya 10 tahun lagi dia bisa bebas. 10 tahun. 10 tahun, mana cukup? Suami, aku ingin kembali ke keluarga Li sebentar. Kakakmu memperlakukanmu seperti itu. Kamu masih mau membantunya, tapi dia tetap kakakku. Kamu ya, masih saja mudah luluh. Pergilah. Yun Jin. Kakakmu sekarang, bagaimana keadaannya, ayah? Yun Junchai di depan Tuan Kim. Memukul kakakmu sampai keguguran. Apa? Yun Junchai bahkan masih menyalahkan semuanya kepada keluarga kita. Tuan muda Jin mengatakan, ingin menghancurkan keluarga Li dan keluarga Yun dari dunia bisnis di negara K.
Hancur. Keluarga Liku benar-benar hancur. Ayah, jangan bersedih dulu. Aku memohon belas kasihan pada Tuan Jin. Tuan Jin bilang, karena aku, dia akan melindungi kamu dan kakakmu. Salah satu dari kalian, benar-benar. Yun Zhen. Aku adalah orang yang ada di dunia ini untukmu. Satu-satunya keluarga yang masih ada hubungan darah adalah kamu. Kamu akan membantu saya, kan? Kalau begitu, kakak. Dia dari kecil tidak baik padamu. Apa yang sudah kamu bantu dia, kamu hanya perlu bilang pada Tuan Jin. Tentang semuanya. Semua dilakukan kakakmu tanpa sepengetahuanku. Sekarang juga aku akan memutuskan hubungan dengan perempuan durhaka itu. Sudah bangun? Mau makan apel? Sayang. Kau datang untuk menertawakanku. Apa yang kau katakan, kakak? Ibu masuk penjara. Semua ini karena kamu. Kamu itu seperti serigala yang tidak tahu berterima kasih. Serigala yang tidak tahu berterima kasih. Ternyata kakak melihatku seperti ini. Aku hanya tidak tahu. Apakah kakak masih ingat peristiwa itu tahun lalu? Apakah seru? Seorang pengasuh. Seorang yang imut. Semua yang ada di keluarga Li akan menjadi milikmu. Jangan biarkan mereka merampas apapun, termasuk ayahmu. Tahu nggak, Mom? HMPH, kalian berani merebut ayahku dariku. Anting-antingku mana? Apa dicuri wanita itu? Pergi. Ibu. Bangunlah. Aku takut. Untuk bertahan hidup, ibu. Kembalikan ibuku, anak kurang ajar. Kamu mau apa? Aku ingin kalian. Darah dibalas dengan darah. Tolong, tolong. Lihat, kakakmu sampai ketakutan. Rasanya seperti air mendidih disiram di wajah, jauh lebih sakit daripada ditusuk dengan pisau. Rasanya sangat menderita. Yun Zhen, saat itu aku hanya ingin memberikan pelajaran padamu. Saya tidak menyangka akan membunuh ibumu, benarkah? 10 tahun setelah itu, kamu selalu berusaha menjatuhkan saya, bahkan memaksa saya menggantikanmu untuk masuk ke keluarga Jin. Semua ini juga tidak kau duga, kan, Li Yun Jin? Tenanglah kau. Bunuh aku. Kau juga akan dipenjara. Benar. Bunuh kau hanya akan membuat tanganku kotor. Jadi, aku siapkan hadiah lain untukmu. Hukuman penjara seumur hidup. Dia jadi saksi yang menjatuhkan dirinya sendiri untuk mengurangi hukumannya. 3 tahun yang lalu, kamu tabrak lari sampai menewaskan orang, dan juga masalah jual beli narkoba. Dia mengungkap semuanya. Besok sore, sidang kasusmu akan dimulai. Sepertinya akan dijatuhi hukuman seumur hidup. Seumur hidup. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayahku melihatku dihukum seumur hidup? Pasti dia akan menyelamatkanku. Li Yunhee, kamu benar-benar seperti biasanya, bodoh. Lupakanlah saat Choi Suri dihukum. Bagaimana ayah melakukannya, Li Yunzhen? Jangan coba memfitnah di sini. Aku adalah putri kandung ayah. Dia tidak akan mengabaikanku. Benarkah? Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Apa ini? Ini adalah ayah ingin memutuskan hubungan ayah dan anak perempuan kami. Bagaimana bisa? Aku adalah anak kandungnya. Li Yunxi, kamu segera pergi ke penjara untuk bersatu kembali dengan ibumu. Mengapa ekspresimu seperti itu? Apa kamu tidak senang? Yunjin, aku mohon, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara, tolong. Li Yunxi, bukankah kamu paling suka memanggilku sayang kecil? Kenapa tidak teriak lagi? Tidak, tidak, tidak. Kamu bukan si manis. Aku yang si manis. Aku yang manis. Kimu yang sangat dimanjakan oleh Jin Sao. Selama kamu mulai bicara, dia pasti akan setuju untuk menyelamatkanku. Li Yunxi, jangan bermimpi. Kamu kira artikel itu siapa yang mengirimkannya? Kamu. Benar. Terakhir, aku akan memberitahumu satu hal. Li Chengren sebenarnya berniat. Yang menyelamatkanmu adalah aku yang menghentikannya. Kalau tidak,
kau sudah keluar lebih awal. Ibumu sendirian di penjara. Bukankah dia akan kesepian? Li Yunjin, kau telah menghancurkan segalanya. Aku akan membunuhmu. Sepertinya kau tidak bisa pergi ke penjara. Untuk menemani Choi Suri, kirim dia ke rumah sakit jiwa. Mulai sekarang tanpa perintahku, siapapun tidak boleh melepaskannya. Ya. Langsung gila. Aku sudah mengirimnya ke. Ini adalah rumah sakit jiwa terbaik. Masalah dia tidak melibatkan saya, kan? Tidak. Kalau begitu, bagus, bagus. Selama perusahaan masih ada, keluarga Lee masih punya harapan. Bagaimana kalau perusahaannya sudah tidak ada? Apa maksudnya? Selama waktu ini, saham yang kamu jual, semuanya sudah saya beli. Sekarang saya adalah pemegang saham terbesar di grup Lee. Dan baru saja, jabatan ketua direksi kamu sudah saya pecat. Yunjin, kau bercanda? Padahal aku ayahmu. Ini surat pemecatanmu. Oh ya, rumah ini juga milik Lee Group, atas nama perusahaan. Kau harus pindah dari sini. Lee Yunzhen, kamu ingin menyakitiku seperti ini. Kalau begitu, kamu seharusnya bertanya pada ibuku, yang sudah meninggal. Apa hak kalian, menghina dan menyiksanya hingga mati? Li Chengren, aku sudah bertahan selama bertahun-tahun. Itu artinya kalian harus membayar harganya. Tidak benar. Saya ayahmu, saya sudah kehilangan segalanya. Kamu tidak bisa mengusirku. Ayah, pernahkah kamu memenuhi sedikit saja tanggung jawab sebagai seorang ayah, tanpa apa-apa, terlantar di jalanan, tanpa tempat tinggal? Itulah akibat yang seharusnya kamu terima. Tolong, buang dia keluar. Tidak, tidak, tolong. Rumah ini milik saya, perusahaan ini milik saya. Saya tidak akan pergi. Ibu, sekarang semuanya sedang mendapatkan balasannya. Saya akan membawa ibu pergi. Ibu bilang, kenapa saya dan ibu sama sekali tidak mirip? Kamu selalu baik hati dan lembut. Jika kamu melihat sekarang, aku telah merencanakan banyak orang. Apakah kamu akan merasa aku kejam? Jika kamu masih ada. Ibu, aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu datang? Kau seharian belum kembali. Aku khawatir. Yonjin, sekarang dendam sudah terbalas. Kau juga harus melepaskan rasa sakit ini, dan menjalani hidup dengan baik. Ibumu juga tidak ingin melihat kau seperti ini. Kamu bilang, tahu caramu, memanfaatkan aku langkah demi langkah, untuk melawan keluarga Lee, membalas dendam untuk ibumu. Jika tidak memanfaatkan kekuatan keluarga Jin, aku sama sekali tidak bisa membalas dendam untuk ibuku. Maafkan aku, Je Hao. Besok aku akan meninggalkan negara K. Aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Ini milik grup Lee, semua sahamnya. Anggap saja ini sebagai kompensasiku padamu. Setelah memanfaatkan aku, hanya ini yang kau bayar. Ingin lari saja. Lalu kau mau bagaimana? Aku menginginkanmu menjadi istriku dengan baik, istri Kim Jae-ha yang baik. Gunakan seluruh hidupmu untuk membayarnya. Ibu, aku telah menemukan pria yang menerimaku apa adanya. Kenapa? Kenapa semua orang percaya bahwa dia tidak bersalah? Lee Yunjin jelas-jelas adalah seorang wanita jahat, Yeon Suk.
Sekarang hanya kamu yang bisa mengungkap. Si wanita jalang itu, serius sekarang. Tapi Li Yunzhen, sekarang dia punya kakakku di belakangnya. Aku bisa menghadapinya. Tenang saja. Aku sudah punya rencana. Minggu depan, Zhao akan mengadakan sebuah pesta, membahas proyek di bagian selatan kota. Nanti, larangan keluar rumahku akan dicabut. Kau berpura-pura berbaikan dengan Li Yunjin dulu. Lalu, Yeonsuk, kakak ipar. Sebelumnya aku memang tidak tahu diri. Maaf telah menyusahkanmu. Ini untukmu. Tentang kejadian sebelumnya, aku sudah tidak memikirkannya lagi. Lagi pula, semuanya sudah berlalu. Jadi, silakan terima ini. Terima kasih, Yeonsuk. Kalau begitu, akan ku terima. Proyek di kota selatan kali ini, Tuan Jin, investasi keluarga Jin cukup besar ya. Keluarga saya, keluarga Jin, untuk proyek ini, pasti akan mendapatkannya. Yunzen, sebelumnya aku terlalu egois, telah melakukan banyak kesalahan. Saya harap kamu bisa memaafkan saya. Kakak, jangan terlalu membesar-besarkan. Belum mengucapkan selamat padamu. Pegang dengan hati-hati, posisi nyonya muda keluarga Jin. Terima kasih, kakak. Maafkan saya. Saya tidak memegangnya dengan baik. Bagaimana kalau kita berdua, naik ke atas dan ganti baju? Kak, kamar kamu, bukannya di sisi lain? Lihat aku. Tadi naik ke atas malah melamun. Li Yunzhen. Hari ini juga akan kuhancurkan kau, sampai hancur namamu. Atau bagaimana kalau kita umumkan saja, biar bocah Kim Jeol-ho itu, memanggilku kakak ipar. Diam, kau pantas. Semua orang mati. Cepat matikan televisinya. Pria tadi itu, sepertinya itu Tuan Park. Wanita itu, bukankah dia putri keluarga Kim? Biasanya terlihat sangat sopan. Tadi sangka, benar-benar tidak terjaga. Suamiku, ada apa? Wajahmu terlihat sangat buruk. Tidak apa-apa. Maaf semuanya, hari ini ada sedikit masalah. Pesta ini berakhir di sini. Li Yunzhen, kamu yang mengatur ini, kan? Yansu, kamu menyakiti aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sudah cukup keributannya. Li Yunzhen, orang dalam video itu, seharusnya adalah kamu. Bagaimana bisa jadi kakak? Ini ulahmu, kan? Benar kan? Saya hanya pergi ke kamar tidur. Kamu sebenarnya ngomong apa sih? Kamu masih pura-pura. Cukup. TV-nya kamu yang nyalain. Videonya kamu yang putar. Kamu masih mau menuduh saya, Yunzhen sampai kapan? Kakak. Kenapa kamu juga tidak percaya padaku? Li Yunzhen, aku tanya kamu. Aku kirimkan kamu beruang kecil kan? Sungguh. Kenapa kamu malah membuat rokmu kotor? Sayang, sudah lama tidak bertemu. Kangen nggak? Kamu bagaimana bisa masuk ke kamarku? Tentu saja tanya, pada si Kim Jeho itu. Kamu gila ya? Cuma bercanda. Tentu saja aku datang bareng kamu. Kau hampir membuatku mati takut. Jangan bercanda, ini kan di rumah keluarga Kim. Sangat menegangkan. Bukankah ini yang kau inginkan? Aku benar-benar tertahan selama ini.
Bagaimana kalau kita umumkan saja hubungan kita? Biar saja Kim JH itu memanggilku kakak ipar. Diam, kamu juga berani. Teman-teman, saya punya sesuatu yang bagus, ingin saya bagikan. Hari ini saya punya proyek penting yang harus dibahas. Jangan bikin masalah, Kak. Aku ingin kamu melihat dengan jelas wajah asli orang tertentu. Jangan berisik, ini di rumah keluarga Jin. Begitu mendebarkan. Bukankah ini yang kamu inginkan? Aku sudah sangat tertekan selama ini. Aku kirimkan boneka beruang itu kepadamu. Jangan-jangan kamu kehilangan itu secara kebetulan. Ini kan hadiah pertama yang kamu beri padaku. Bagaimana aku bisa rela kehilangan? Ini bukan boneka beruang yang aku beri padamu. Iya, ini memang yang itu. Yang aku beri padamu. Jelaskan, apa maksudmu? Apa maksudmu sebenarnya? Kenapa tiba-tiba Kim Yeon-suk teringat, dia memberiku hadiah? Kamera. Kim Yeon-suk sebenarnya mau apa sih? Tidak benar. Kim Yeon-suk nggak sepandai itu. Mungkin ini ide Kim Sun-yang. Tuan Wang, tolong urus orang ini. Baik-baik, iya. Kenapa semua tamu sudah pergi? Ada apa yang terjadi? Kenapa semua berkumpul di sini? Sepertinya rencananya berhasil. JH. Apakah Yunjin telah membuatmu marah? Tenangkan dirimu. Sudah cukup kau berakting. Kau benar-benar membuatku jijik. JH. Kau, kakak. Kau dan Tuan Park. Semua orang sudah melihatnya. Apa? Kakak. Selama proses ini, karena keegoisanmu, sudah melukai banyak orang. Kamu benar-benar harus merenung. Panggil orang. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Jangan. Zhao, Li Yunzhen. Aneh. Kenapa akhir-akhir ini aku sering mual? Apa ini? Lepaskan aku bisa pergi sendiri. Li Yunjin. Semua karenamu, kau si imut, kau membuatku, aku akan membunuhmu. Apakah beruang itu yang aku siapkan? Orang brengsek itu, apakah itu yang aku atur? Aku ingin mengirimkan satu kalimat padamu. Perbuatan buruk membawa kehancuran. Li Yunzhen. Ibu, aku datang untuk melihatmu. Orang-orang yang menyakitimu. Semua sudah menerima hukuman yang seharusnya. Putriku juga telah menemukan orang yang menyayangi dan mencintainya. Aku pasti akan menjalani hidup dengan baik, membawa berkat darimu. Aku berjanji padamu, sisa hidupku, saya pasti akan menjaga Yunjin dengan baik, buat dia bahagia. Ayah anak itu,